Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan dalam pembahasan daripada Ihya Ulumuddin. Terakhir masih dalam kitab Qawaidul Aqaid. Qawaidul Aqaid yang perkataan tentang perkataan salaf. Wa al-imanu ya. Mas'alatun fi ziyadatil iman wa nuqsanih. Permasalahan dalam bertambahnya iman dan kurangnya iman. Fa in qulta, apabila kau katakan, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu warḍana wa yamin, faqad ittafaqa salafu ala anna al-iman yazid wa yanqus. Sungguh telah bersepakat salaf itu bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian anal iman yazid wa yanqus. Lalu ditafsirkan apa pengertian yazid wa yanqus? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian fa in kana tasdiqu huwal iman. Lalu apabila ada apa tasdik itu adalah iman atau iman itu tasdik, ya. Sedangkan tasdik itu kan namanya kepercayaan, ya tidak mungkin tergambar dia bertambah. Fala yatasawwar fi ziyadah, maka tidak tergambar padanya pada iman itu apa akan ziyadatun, la yatasawwar fi ziyadatun. Tidak tergambar pada iman itu pertambahan. Wala nuqsanun, tidak pula pengurangan. Ya. Kalau yang namanya iman itu tasdik, sedangkan tasdik itu bil qalb, dengan hati, kepercayaan itu dengan hati, maka bagaimana mungkin iman itu bertambah dengan ketaatan, sedangkan ketaatan itu kan amal fisik, dan bagaimana mungkin dia berkurang? Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan demikian, ya, maka tidak tergambar pada, kalau gitu tidak tergambar pada keimanan pertambahan atau kekurangan. Fa'akulu, maka saya katakan, ini jawabannya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. As-salafu humus syuhudu al-udul. Ulama salaf, generasi awal Islam itu, dari sahabat dan tabi'in, mereka adalah saksi yang udul. Salafus sholin, saksi yang adil. Ya. Kenapa yang adil? Karena Rasul sudah bersabda, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Sebaik masa adalah masa aku yang mana aku hidup, kemudian masa generasi yang mengikuti mereka, kemudian generasi yang mereka mengikuti mereka. Maka Rasul yang menyaksikan bahwa mereka itu adil. Dengan mengatakan mereka sebaik-baik generasi. Wa ma li ahadin an qaulihim udul. Dan tidak ada bagi seorang pun dari perkataan para salaf udul, penyimpangan. Tidak mungkin seorang itu menyimpang dari perkataan salaf. Udul yang ini dengan udul yang tadi jinas. Ada dalam ilmu balaghah namanya jinas. Sama tapi beda makna. Udul yang tadi artinya adil, dikata adilun itu. Udul yang ini juga dari kata adalah adilu, yang ini menyimpang. Adalah anitorik, menyimpang dari jalan. Sama-sama udulnya, jinas. Bunyinya sama, itu dalam ilmu balaghah, ilmu badi. Qaulihim juga subut atau salah? Qaulihim, perkataan mereka, yani para salaf. Ya. Tidak ada dari perkataan para salaf itu udul, penyimpangan. Ini kita tidak mungkin kita menyimpang dari perkataan para salaf. Fama dzakaruhu haqqun. Maka apa yang mereka sebut, yang disebut oleh salaf, itu benar. Kita tidak mengingkari, itu tidak bisa diingkari. Wa inama sya'nu fi fahmi. Hanya saja urusannya terletak pada pemahaman perkataan salaf itu. Apa yang mereka maksud iman itu yazid wa yanqus. Perkataan mereka benar, iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana kita murid kok mau nyalakan perkataannya gurunya, kan sahabat para tabi'in. Gak mungkin perkataan mereka salah. Cuma pemahamannya urusannya berada pada pemahaman yang keliru atau bagaimana pemahamannya. Cara kita memahami perkataan mereka iman itu bertambah berkurang.
Ya. Ini untuk membawa mereka kepada penafsiran yang baik. Kemudian wa fi dalilun ala anna al-amal laisa min ajza'il iman. Ya. Dan di situ padanya ada dalil. Ya kan pembahasannya pada pemahaman kan gitu. Ya, kata Imam Ar-Razi, perbedaan itu terbangun atas apakah ketaatan itu ditarik masuk ke dalam esensi keimanan? Apakah ketaatan itu masuk dalam esensi keimanan atau tidak? Kalau mengikuti pendapat pertama bahwa ketaatan itu masuk dalam esensi keimanan, maka masuknya amal ketaatan dalam keimanan ini masuk secara apa? Apa masuk secara rukun, yang mana ketaatan ini merupakan rukun dari iman? Berarti kalau memang dia rukun, berarti tidak sah, kan gitu. Rukun itu kan kalau dia lakukan tidak sah. Berarti inilah pendapat Khawarij yang sudah kita bahas kemarin. Mereka pelaku dosa besar, menurut mereka mukhalad finnar. Kalau masuknya iman ke dalam masuknya ketaatan dalam iman itu berupa rukniyah. Tapi kalau masuknya ketaatan dalam keimanan berupa takmiliyah, bahwa taat itu cuma menyempurnakan iman, bukan merupakan rukun dari iman. Nah ini memang sesuai dengan pendapat Ahlus Sunnah. Bahwa orang yang tidak melakukan ketaatan, sholatnya kurang, ya misalnya kena subuhnya melayang, zuhurnya nanti terbang, nggak tahu. Ya, jadi sholatnya pating pencotot, tapi Islam, ya, itu kan takmiliyah, kesempurnaannya saja yang tidak dapat, imannya masih ada. Kalau kita mengatakan bahwa masuknya ketaatan dalam iman itu secara takmil saja, tapi kalau masuknya secara rukun, ya jelas itu pendapatnya Mu'tazilah, berarti tidak sah iman tanpa adanya ketaatan, gitu. Ya. Kemudian atau makna kedua bahwa iman itu bukan termasuk, taat itu bukan termasuk keimanan. Ya, bukan nama untuk tasdikul jazim taat itu. Ya. Maka di sini iman itu tidak berubah dengan pertambahan ketaatan. Tapi kalau mengikuti makna kedua bahwa taat itu adalah takmil, penyempurnaan dari iman. Nah, disinilah iman itu bisa bertambah, bisa berkurang dengan sesuai bertambah berkurangnya ketaatan kalau takmil. Tapi kalau maknanya iman itu ghairu ta'ah, maka iman di sini la yazid wala yanqus. Jelas. Wa fi dalilun ala annal amal laisa min ajza'il iman. Dan padanya, jadi pada perkataan salaf itu bahwa iman itu yazid wa yanqus, itu menunjukkan bahwa amal itu bukan bagian dari iman. Maksudnya bukan bagian dari iman. Ketaatan itu bukan juzuk rukun, bukan berupa rukun daripada iman. Sebab kalau seandainya ketaatan itu rukun dari iman, pasti mereka bukan mengatakan yazid wa yanqus. Iman itu ada atau tidak ada, kan gitu. Artinya tidak ada ketaatan berarti imannya tidak ada. Ada ketaatan berarti ada iman. Tapi para salaf enggak mengatakan iman itu bisa hilang, bisa ada, bisa enggak. Salaf cuma mengatakan iman itu bisa nambah, bisa kurang. Ini tanda bahwa ketaatan bukan rukun daripada iman, tapi dia coba penyempurnaan daripada iman. Laisa min ajza'il iman. Ya. Wa arkan, bukan juga rukun. Ya. Bal huwa mazidun alaih. Tapi ketaatan itu ada makna yang lebih dari iman, bukan iman itu sendiri, tapi dia makna yang lebih daripada iman. Ya, mazidun alaih, bertambah atas keimanan. Wa yazidu bih, dan bertambah iman itu dengannya. Ya. Wa zaid maujud wa naqis maujud, dan yang lebih juga ada, yang kurang juga ada. Wa syai' la yazidu bi dzatih, dan syai' sesuatu itu tidak bertambah dengan zatnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh an yuqala, untuk dikatakan al insan yazidu bi ra'si, manusia itu bertambah dengan kepalanya, kan tidak mungkin. Ya. Tapi bisa dikatakan bal yuqal yazidu bi lihiyati wa simani. Orang itu bisa bertambah dengan kegemukannya atau dengan jenggotnya atau dengan sesuatu yang sifatnya tambahan. Tidak mungkin dia dikatakan tambahan dengan zatnya sendiri, kan tidak mungkin.
bertambah dengan kepalanya. Nggak bisa iman bertambah dengan kepala. Iman bertambah dengan keyakinan pada Allah, nggak bisa. Tapi iman bertambah dengan banyaknya dia ketaatannya, banyaknya sholatnya, nah itu bisa. Sebagaimana ya mungkin dikatakan orang bertambah dengan kepalanya kan gitu. Orang itu mempunyai kelebihan. Ya. Walau itu permisalan yang lain tidak boleh dikatakan as-sholatu tazidu biruku wa sujud. Sholat itu bertambah dengan ruku dan sujud. Bal tazidu bil adab wa sunan. Tapi sholat itu bisa bertambah nilainya dengan adab, menjaga adab dan sunahnya. Nah bisa dikatakan sholat itu bertambah nilainya dengan ruku dan sujud. Ruku ya sujud kan sudah rukun, sudah harus. Orang sholat tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya, bukan sholat namanya. Maka nggak bisa dikatakan sholat itu bertambah dengan ruku dan sujud. Tapi bisa dikatakan sholat itu bertambah dengan menjaga adab dan sunnahnya. Kan begitu. Begitu juga iman. Iman tidak bisa dikatakan iman bertambah dengan iman pada Allah, iman pada malaikat. Itu bagian dari iman. Iman bertambah dengan banyaknya sholat, banyaknya taat. Itu bisa. Fahadha tasrihun bi annal iman lahu wujud. Maka ini merupakan tasrih, pelugasan bahwa iman itu ada, lahu wujud, iman itu memiliki eksistensi, memiliki kewujudan. Tsumma ba'dal wujud yakhtalifu halu bi ziyadatin nuqsan. Kemudian setelah wujudnya iman, berbedalah haluh, apa kondisi keimanan dengan bertambahnya dan berkurangnya iman. Fa in qulta, kalau kau katakan ya, fal iskalu qaimun bi anna tasdiq kaifa yazid wa yanqus wa huwa qasla wahida. Maka iskal, ya, kalau kau katakan iskalnya kemuskilan itu ya, kemuskilan itu tetap tidak tertolak. Qaimun, kemuskilan itu tetap ada. Ya. Fi anna tasdik, bahwasanya apa? Tasdik itu mafhum daripada iman itu tasdik. Kaifa yazid wa yanqus, bagaimana yang namanya tasdik kepercayaan itu bisa bertambah dan berkurang. Wa khoslatun wahidah, sedangkan tasdik itu adalah cuma satu perkara. Kepercayaan itu kan cuma satu perkara. Bagaimana yang satu perkara ini bisa bertambah dan bisa berkurang? Ya, padahal tasdik itu la yatajazza. Bagaimana kaifa yatajazza'u tasdik? Bagaimana tasdik itu bisa terbagi-bagi? Atau yataba'at tasdik itu. Fa aqulu, maka saya katakan idza taraknal mudahanata, kalau kita meninggalkan untuk menjilat, mudahana, walam naktaris, dan kita tidak peduli bitasyghibi min man tasyaghoba, ya, dengan orang yang dengan tasghib, dengan hasutan orang yang menghasut, wa kasyafnal ghita, dan kita buka penutup, irtafa iskal, maka akan terangkat kemuskilan itu. Dengan cara kita tidak mudahanah, kita harus menjalankan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Fanaqulu al-imanu ismun mushtarakun yutraku min thalathati aujuh. Iman itu nama yang berkongsi, yang dipakai dari tiga sisi. Dipakai daripada tiga sisi. Kadang iman itu dipakai untuk tasdik bil qalb. Ini sebetulnya sudah disinggung pembahasan ini di pembahasan iman dan Islam kemarin. Kadang iman itu dipakai untuk menyebut tasdik bil qalb, pembenaran dengan hati, yaitu i'tiqad, ya, dan taklid, tanpa ada taklid, cuma ikut saja tanpa ada dalil. Ya. Dan yang kedua, kadang iman itu dimaksud, iman itu dipakai untuk menyebut tasdik wal amal, kepercayaan sekaligus amal. Itu kadang disebut juga sebagai iman. Kadang iman itu disebut dengan makna tasdik yang yakin secara kasyaf, secara penyingkapan mata batin, itu imannya para aulia. Jadi iman dipakai atas tiga sisi. Imannya orang awam yang ikut pada taklid, mengikuti taklid, ya, tasdik dengan taklid. Iman bersama amal, itu juga disebut tasdik bersama amal, itu juga disebut iman.
Atau iman digunakan untuk menyebut tasdikil jazim, tasdik yakini yang sumbernya adalah kasyaf wan syirah. Sumbernya adalah penyingkapan mata batin. Itu imannya para aulia. Dari tiga itu nanti dibahas oleh Imam Ghazali. Mana yang dimaksud iman itu yazid wa yanqus. Adapun tasdik itu jelas tidak yazid wa yanqus. Semua orang, kita dan para wali sama-sama percaya Allah itu ada. Perbedaannya itu cuma pada inkisyaf, pada terbukanya hijab tadi. Wali imannya mereka terhadap keberadaan Allah lebih jelas jauh, lebih tebal, lebih kuat dari kita. Sedangkan iman kita, tapi dari segi iman pada Allah semuanya iman pada Allah. Nah, itu yang tidak layak tajazza. Iman yang maknanya tasdik ini saya ringkaskan dulu. Nanti pembahasannya panjang. Saya ringkaskan dulu. Pembahasannya panjang berapa halaman itu nanti bahas tiga perkara ini. Di kelanjutannya. Jadi yang dimaksud layak tajazza itu adalah tasdiknya itu murni, tasdiknya itu layak tajazza. Kita juga tasdik bahwa Allah itu mawujud, para aulia juga tasdik Allah itu mawujud. Nah, yang yazid wa yanqus itu bukan yang itu. Yang disebut iman yazid wa yanqus itu ketersingkapannya itu. Iman yazid wa yanqus itu iman yang makna kedua dan makna ketiga. Iman yang dimaksud dengan kepercayaan beserta amal sebagai yang mana amal sebagai penyempurna kepercayaan tadi. Nah, ini yang dikatakan yazid wa yanqus atau imannya para aulia. Tergantung makomnya aulia, itu tergantung inkisyafnya. Itu yang yazid wa yanqus. Adapun iman makna tasdik itu ya itu tidak ada yazid wala yanqus. Nah, di situ gagal paham lagi. Ini nampaknya serupa dengan juga yang kurang ngopi. Serupa orang yang tidak ngopi nih. Karena dia gagal paham terhadap iman. Dia pikir iman itu, kok iman bertambah dan berkurang. Kok bisa iman itu bertambah dan berkurang? Kata dia. Dia salah paham. Salah paham dianggapnya iman yang dimaksud bertambah berkurang itu iman yang murni tasdiknya itu tadi. Sehingga dia mengatakan bagaimana bisa tasdik itu kan satu wujud. Bagaimana bisa ya tajazza, bagaimana bisa bertambah bisa berkurang. Jadi iman itu ala salah satu aujuh nanti. Iman itu dibahas lagi, dipakai secara tiga sisi. Ya, mustarok yutlaqu min thalathati aujuh. Iman itu adalah satu nama yang berkongsi, yang mustarok memiliki beberapa makna yang dipakai dari tiga sisi. Iman kadang dipakai untuk i'tiqad berupa uqdah fil qalb, uqdatun fil qalbi, yang ini yang tidak akan bertambah berkurang. Iman dalam makna tadi antara tasdik dan amal, atau iman dalam makna inkisyaf tadi. Salah satu itlaqat, tiga penggunaan nanti. Setelah tiga penggunaan ini dibahas, baru nanti ada pembahasan lagi masalah tun. Gimana ada sebagian salaf mengatakan ana mu'minun insyaallah. Saya beriman insyaallah. Gimana itu? Itu nanti ada masalah tun. Di situ dulu.